Selamat datang teman-teman semua di 2050 Podcast. Bersama saya, Oksi, dan juga Hari Xiao. Dan di 2050 Podcast ini kita juga memiliki suatu goal spesifik mengenai terbentuknya podcast ini. Ya, sesuai namanya ya, Ya, 2050. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa maksudnya. Jadi podcast ini dimaksudkan untuk menjembatani gap antar generasi, khususnya kalau saya jelas generasi X, usia udah 50. Sementara kalau Oksi ini posisinya unik karena dia ada di usia peralihan betul. antara akhir dari generasi Y, Gen Y, dan juga awalan dari Gen Z. Gen Z. Ya, mewakili usia-usia 20-an. Awali ya. generasi muda gitu ya Pak. Yes, Ya. jadi 2050 means usianya Oksi 20, saya 50-an. Ya, tapi buat kamu yang usianya tidak di range itu atau di luar generasi itu sih boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja untuk nonton. Karena harapannya dari podcast ini, dengan menjembatani antara gap generasi ini, kita bisa memunculkan understanding antara dua generasi ini dan juga saling sharing, saling belajar. Yang 20 tahun belajar dengan yang 50, ya 20 ke 50, dan 50 juga yang sebaliknya. Belajar. Dan sebaliknya, gitu ya. Jadi kita harapannya saling belajar satu sama lain dan tidak membatasi belajar apapun itu. Yap. Oh iya Pak Ari, sekarang kegiatan sehari-harinya ngapain aja nih Pak? Oke. Ya, karena saya kerja di rumah gitu ya, work from home, jadi rutinitas seperti itu. Sebagai seorang trainer ya, mostly saya itu memikirkan nanti next akan melatih di mana, di perusahaan apa, atau bikin nyiapin materi apa, gitu ya Pak ya? Nyiapin materi, kadang-kadang kan bosen ya kita melatih materi yang sama terus-menerus. Karena saya mencari ide-ide baru, mencari tools baru yang bisa dipakai buat pelatihan. Nah, jadi itu nyari rutinitas ya. Kreativitas gitu ya Pak ya, untuk bisa kelasnya bisa lebih upgrade, lebih improve gitu ya Pak. Selain itu juga ya bantuin bisnis anak-anak di bakery, culinary. Selebihnya adalah me time. Sebenarnya me time ya Pak ya. Itu jangan lupa ya. Iya, karena me time penting ya Pak ya. Olahraga juga ya Pak ya. Baca buku. Dan kalau Oksi sendiri gimana nih? Kalau sehari-hari, karena ini ya Pak yang masih full time content creator di psikologi, jadi hari-hari pasti satu sama kayak Pak Ari ya, baca buku, dengerin podcast, upgrade ilmu. Karena kalau konten dan ilmunya nggak di-upgrade, ngerasanya stuck gitu biasanya Pak. Jadi mau nggak mau pasti harus upgrade ilmu, itu jelas. Yang kedua, olahraga, sama basket, gym. Sama kita ya. Pak Ari sempat nge-gym juga kalau nggak salah ya Pak. Gym juga ya itu. Dan lebih ke me time juga di weekend biasanya. Me time di weekend atau di malam hari, sama ya biasanya nyari hobi, ngisi waktu dengan hobi gitu sih Pak. Oke, menarik ya. Konten kreator itu kayak profesi kekinian banget. Sudah profesi. Ya? Dulu mungkin kayak rasanya masih hobi gitu ya Pak ya. Sampai sekarang udah jadi profesi ya. Oke, kita mau bahas apa nih Oksi hari ini? Iya, di hari ini kan ini ya Pak ya. Justru malah menarik itu karena saya di bidang psikologi gitu ya Pak, dan sering ketemu klien, sering ketemu, dan gak jarang keluarga gitu biasanya Pak. Biasanya questions dari keluarga atau pertanyaan dari ibu atau bapaknya tuh biasanya tanya, Mas, anak saya itu kok pendiam atau introvert? Itu bisa nggak sih Mas disembuhkan bahkan atau dirubah gitu? Nah itu saya kaget gitu Pak Ari dengan pertanyaan, introvert kok disembuhkan atau diubah gitu Pak. Tapi Pak Ari sendiri pernah nggak ya, familiar nggak ya Pak dengan tema pertanyaan seperti itu, kayak introvert, extrovert mungkin dari angkatannya Pak Hari gitu? Iya. Sering kali orang tua datang dengan pertanyaan yang kurang lebih sama gitu. Anakku pendiam, terus gimana caranya? Kok nggak kayak kakaknya? Kakaknya lebih dibandingin ya Pak ya? Dibandingin lebih talkative, lebih ceria. Adiknya pendiam atau sebaliknya. Iya. Yang saya pikir emang introvert tuh penyakit gitu ya? Iya. Kayak saya juga mikir gitu Pak. Kayak emang introvert penyakit dan yang saya tuh extrovert gitu loh. Ya mungkin itu yang perlu kita address gitu ya Pak, yang perlu kita ceritain gitu ya, kita bahas bareng-bareng gitu. Apakah memang introvert itu sesuatu yang mesti harus dihindarin, sesuatu yang nggak layak ada, atau penyakit bahkan, atau sebaiknya kita jadi extrovert gitu ya.
Tapi kalau di angkatannya waktu mungkin di eranya Pak Hari gitu, waktu di era Pak Hari muda, apakah pembahasan mengenai introvert, extrovert, atau mungkin in general psikologi gitu mungkin Pak, untuk kepribadian, apakah itu sudah umum atau jarang dibicarakan atau bahkan mungkin di titik kayak tabu dibicarakan gitu Pak? Seingatku ya, waktu aku remaja ya, kayaknya nggak pernah kepikir atau membahas soal introvert, extrovert gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang pendiam, ada yang lebih cerewet, rame, senangnya berkumpul bersama. Aku nggak pernah ingat kita pernah bahas itu gitu di masa muda aku. Aku sendiri merasa dulu waktu muda aku lebih cenderung ke extrovert, cenderung suka keramaian, suka ngumpul bareng teman-teman. Bahkan kalau misalnya weekend sendirian tuh rasanya kok sendirian gitu ya? Something wrong with me gitu. Aku mesti keluar bareng teman, ngajak pergi nongkrong gitu ya Pak ya. Itu yang aku rasain waktu aku muda gitu. Ya nggak tahu kalau kamu sendiri gimana? Kalau di angkatanku mungkin masuknya biasanya di SMA gitu. Waktu di SMA itu sudah mulai sering menyebut kata-kata itu, kata-kata. Lu tipe orang extrovert ya gitu kan. Lu sebenarnya introvert ya. Atau misalnya ada yang diajak, lu ngomong dong, jangan kayak introvert. Gitu dia. Jadi kayak seolah-olah itu sudah mulai umum dibicarakan, apalagi waktu masuk kuliah gitu ya. Masuk kuliah kan di psikologi juga. Itu semakin umum lagi pembahasan itu. Diksi-diksi itu semakin sering keluar introvert, extrovert. Bahkan nggak jarang juga, walaupun ya Pak, walaupun kita di ranah sekolah gitu ya, tapi nggak jarang introvert tuh selalu dapat diskriminasi rasanya gitu Pak. Tapi kalau dari Pak Ari sendiri gimana Pak? Apakah pernah menangkap kesan introvert dan extrovert tuh kayak ada yang dianak emaskan ya, kayak extrovert tuh harus anak emas, kalau introvert tuh kayak nggak boleh gini, harus bisa kayak gini. Iya. Aku sendiri baru kenal istilah itu di usia 30-an. Ya mungkin ini seiring dengan keterbukaan informasi ya. Kan buku-buku semakin banyak bisa diakses. Aku mulai baca buku, jadi mulai tahu di introvert itu extrovert. Cuman ketika baca buku itu, aku sudah punya pemahaman bahwa itu sama baiknya introvert extrovert. Sama-sama baik sebenarnya Pak ya. Ini nggak ada yang satu lebih unggul dari yang lain gitu. Betul. Hanya saja memang pemahaman di masyarakat seringkali kalau kita ada di dalam lingkungan pergaulan yang diam aja itu kan yang nggak banyak omong bisa jadi sorotan gitu. Lebih mendengarkan tipenya mereka ya Pak ya. Betul. Jadi sorotan dan kadang-kadang ya diomongin nih si A ini kok diam aja gitu. Apalagi ada masalah atau memang bagaimana gitu. Betul. Nah ini yang mungkin perlu kita bahas, apakah menjadi introvert itu sebuah kesalahan gitu. Penyakit gitu ya Pak ya? Apakah memang bisa ya tadi disembuhkan atau diubah gitu ya? Perlu nggak sih sebetulnya disembuhkan atau diubah? Sekarang mungkin gini, kita bahas dulu. Menurut kamu nih, kamu kan backgroundnya psikologi ya. Apa sih sebenarnya introvert dan extrovert? Introvert tuh kayak gimana sih? Dan lawannya extrovert tuh kayak gimana gitu? Menurut kamu? Kalau sederhananya ya Pak, sederhananya tuh kayak kita kayak HP gitu Pak. Introvert sama extrovert itu udah karakter dan itu biasanya diturunkan dari orang, bawaan gitu. Ada faktor bawaannya. Ibaratnya kayak gini Pak. Kita kayak HP. Kalau extrovert dia itu bangun tidur pagi itu baterainya 0% Pak. Baterai 0%. Kalau introvert lupa ngecas gitu ya. Kalau introvert dia bangun pagi tuh 100% baterainya Pak. Nah, tapi baterai di sini tuh baterai apa sih ya? Baterai sosial, baterai energinya gitu Pak. Begitu ekstrovert keluar rumah, bertemu dengan orang, dia ngecas baterainya. Naik baterainya, jadi makin bersemangat. Kalau introvert dari 100, dia bertemu dengan orang, baterainya berkurang. Nah, jadi makanya muncul kalau ekstrovert berangkat lemes, waktu udah ketemu orang, wah bersemangat banget. Bersemangat banget. Along the day, seharian, mereka lebih bersemangat ketemu sama orang. Ngejokes, ngobrol-ngobrol, ngegosip gitu. Tapi kalau introvert, saat mereka bertemu dengan semakin dia bertemu dengan banyak orang dalam satu waktu, bertemu 5, 7, mereka cenderung semakin berkurang baterainya. Sehingga saat mereka pulang, yang extrovert pulang rumah bersemangat, yang introvert perlu ngecas istilahnya, perlu me time, perlu baca buku, dengerin podcast misalnya, atau sekedar bersih-bersih rumah, masak, yang dia tidak perlu banyak interaksi sama orang lain. Dan apakah keduanya ini salah?
Oh enggak, itu memang sudah karakter gitu, dan itu enggak masalah sebenarnya. Menarik, ini analogi yang menarik ya soal baterai tadi ya. Apakah baterai ini relate dengan energi? Mungkin lebih bukan energi yang kayak fisika atau kimia gitu ya Pak, energi, tapi lebih ke energi mental, energi fisik, energi sosial, lebih ke arah sana sih, energi sosial. Kalau kita energi sosialnya, kalau introvert lebih sedikit, lebih sensitif bahasanya. Kalau extrovert, mereka lebih suka untuk bersosialisasi, gitu sih Pak. Tapi apakah introvert nggak bisa bersosialisasi? Bisa, gitu Pak. Bisa. Cuman yang beda adalah saat mereka pulang, yang introvert perlu recharge. Kalau extrovert sudah merasa terrecharge, begitu sih Pak. Nah, Pak Hari tadi sempat Pak Hari cerita waktu Pak Hari di masa muda, entah itu di SMA, SMP mungkin gitu ya Pak, di kuliah gitu ya. Pak Hari bercerita kalau dulu ekstrovert gitu ya, sampai kalau weekend nggak ketemu temen, nggak nongkrong gitu ya Pak ya, itu jadi kayak ada kegelisahan gitu ya Pak, harus go out, harus nongkrong gitu ya Pak. Lalu Pak Hari bercerita kalau dulu, nah jadi menarik nih Pak, apakah dulu ekstrovert terus sekarang ada transisi perubahan ke introvert, atau Pak Hari merasa seperti apa, dan kalau iya betul ada perubahan itu, Pak Hari menanggapinya seperti apa gitu? Apakah merasa jadi, wah aku kok aneh gitu, atau gimana gitu? Iya. Jujur kalau sekarang aku lebih nyaman dengan situasi saat ini ya, di mana aku sekarang merasa lebih introvert dibanding introvert. Cuman gini, tadi menarik yang kamu ngomongin soal energi sosial tadi ya. Soal energi, bahwa artinya orang ekstrovert, introvert itu terkait dengan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya itulah ya kan, bahwa kalau ekstrovert mungkin dia akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, lebih talkative, sementara introvert mungkin lebih jadi suka mendengarkan, diam diri dan sebagainya. Nah, menurut aku sebetulnya belum tentu juga orang yang ekstrovert itu punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Skill komunikasi ya Pak ya? Belum tentu ya? Betul, tadi kamu udah bilang skill kan, dari komunikasi itu skill. Itu bukan, ekstrovert, introvertnya itu bawaan lahir gitu ya, tapi komunikasinya itu kan skill. Bahkan aku sering lihat kalau orang itu terlalu ekstrim dia ekstrovert, akhirnya dia jadi pengen ngomong terus tentang dirinya sendiri, dia lupa mendengarkan. Nah, padahal kita tahu bahwa komunikasi itu bukan cuma ngomong gitu. Listening is a part of communication. Ya kan? Jadi kalau sekarang mengatakan bahwa balik lagi, extrovert, introvert itu bawaan, tapi komunikasi itu skill. Artinya kalau skill apa? Bisa dipelajari. Bisa dilatih sampai kamu jadi ahli. Jadi no worry introvert atau extrovert gitu. Saat ini aku lebih menikmati diriku sebagai seorang introvert, dan aku lebih memilih gini nih, intinya tuh being contextual gitu. Kontekstual ya Pak ya. Kapan aku harus bicara, kapan aku harus diam. Itu lebih penting daripada mempersoalkan ekstrovert dan introvert. Ya, berarti daripada mempermasalahkan kamu harus ekstrovert supaya bisa berbicara, atau kamu harus introvert supaya bisa mendengarkan. Tapi lebih ke arah, berarti titik beratnya bukan di karakter berarti Pak ya, tapi lebih kepada sikap atau perilaku kita, yang perilaku kita sesuaikan dengan situasi. Bisa lagi meeting gitu ya Pak. Mungkin Pak Ari sudah sering banyak meeting gitu ya Pak ya, dan mungkin pernah ketemu orang yang kayak gini nggak sih Pak, yang kalau meeting itu pengennya ngomong terus, pengen jadi pusat perhatian. Banyak ya Pak ya ternyata. Dan kalau udah ngomong nggak bisa di stop gitu. Nggak bisa di stop gitu, nggak bisa direm ya Pak. Kalau ketemu orang gitu malas nggak sih Pak sebenarnya Pak? Atau kayak jadi kita punya penilaian kayak, ini kok ngomong terus sih, kayak nggak bisa dengerin orang atau gimana gitu Pak? Malas dan kasihan gitu. Makasih. Kasihan, perlu dikasihani. Iya, itu tadi ya. Kalau kita menyadari bahwa nggak masalah aku tuh ekstrovert atau introvert. Orang itu bawaan, orang itu dikasih sama Tuhan gitu ya. Ya kita nggak bisa milih. Nggak bisa ngatur juga gitu ya Pak. Ya kan? Yang bisa kita pilih adalah skillnya dan situasinya atau konteksnya. Ya. Kalau kita ada di konteks ini, aku memilih untuk aku akan berbicara dulu. Berbicara aku memilih untuk berdiam diri dulu. Ya. Kapan aku harus mengatur? Nah tadi soal energi. Bangun pagi ada yang 0, ada yang udah 100. Nah sekarang masalahnya adalah gimana aku mengatur energiku, manage energi itu ya Pak ya. Manage energi, ya kan? Kalau memang aku butuh berinteraksi secara sosial untuk gain the energy, ya udah
let's do it gitu. Iya. Iya kan, sebaliknya kalau yang aku relate banget dengan itu sih. Aku bangun pagi itu selalu feel energized. Yes, feel good gitu ya, 100%. Tapi aku tahu begitu aku keluar ke sana kemari, oh ini pasti energiku low. Aku harus tahu bahwa misalnya after lunch aku butuh sedikit waktu tarik diri untuk, gitu ya Pak ya, untuk recharge, diam sebentar, recharging lagi. Nah tinggal itu permasalahannya sebetulnya. Iya sih. Ya selebihnya is about skill yang harus dilatih kan, gitu. Oke, sekarang kalau menurut kamu sendiri gimana Oksi? Ya, tadi aku dengerin dari penjelasannya Pak Hari gitu ya tentang kalau komunikasi itu skill. Ada orang yang suka ngomong dan suka mendengarkan. Kalau personally aku sendiri, dulu aku merasa aku ekstrovert gitu Pak. Dan setelah ngikutin satu pelatihan komunikasi ya Pak ya, satu pelatihan komunikasi, specifically NLP, Neuro Linguistic Programming, di situ diajarkan mindset mengenai bahwa nggak ada benar, nggak ada salah dalam suatu perilaku. Tapi justru yang diajarkan adalah apakah perilaku ini itu bermanfaat atau nggak bermanfaat. Contohnya, kalau kita dalam konteks extrovert-introvert, suka berbicara atau lebih suka mendengarkan, bagi saya misalnya saya ini sehari-hari sebagai konselor kesehatan mental gitu ya Pak ya. Nggak mungkin saya ngomong terus. Pasti saya lebih banyak mendengarkan. Karena dengan sikap saya mendengarkan, perilaku saya mendengarkan, itu bermanfaat buat klien saya untuk merasa didengarkan. Nanti along the way, saat dia sudah selesai berbicara, saya pun bertanya. Habis itu saya berbicara, bertanya untuk menggali lebih dalam. Jadi framework berpikir saya sudah bukan mengenai, sama kayak Pak Heri, sudah bukan, oh benar, salah, harus berbicara supaya benar, harus benar untuk mendengarkan, tapi lebih ke arah kontekstual. Kapan bermanfaat, kapan nggak bermanfaat. Apakah dengan saya di konteks ini mendengarkan itu bermanfaat atau enggak. Jadi lebih framework berpikirnya adalah useful atau enggak useful daripada sekedar benar dan salah. Iya. Oke. Arahnya gitu sih Pak. Good. Jadi mungkin untuk teman-teman juga ya, apakah anak-anak muda atau orang tua, Bapak Ibu ya, berhentilah mengkhawatirkan soal introvert dan extrovert. Ya, apakah seorang introvert harus jadi extrovert? Stop worrying about that itu. Nggak terlalu penting-penting amat untuk dipusingkan gitu. Ya, karena itu udah nggak bisa diubah kan itu. Kita given ya. Yang bisa kita ubah adalah skillnya. Perilaku kita, skill kita, cara kita berkomunikasi bisa dilatih. Bisa dilatih. Itu dilatih di rumah, atau baca buku, atau ikut training seperti yang dilakukan Oksi, dan masih banyak lagi yang lain yang bisa masih banyak lainnya. Ya kan itu. Jadi ya ayo being kontekstual. Lebih ke useful atau nggak useful daripada sekedar aku jadi extrovert itu benar, introvert itu salah, bahkan berpikir introvert itu penyakit tadi. Yang penting kita tahu menempatkan diri. Penempatan diri lebih penting. Kapan kita harus berbicara, kapan kita harus being extrovert, kapan kita harus menarik diri dan lebih banyak mendengarkan. Lebih pada kesitunya itu yang lebih penting. Dan itu 100% bisa dipelajari. Bisa dipelajari karena banyak orang bisa melakukan itu, or at least saya, Oksi dan Pak Hari pun bisa gitu. Dan teman-teman, kita lebih mengajak teman-teman semua, parents dan juga teman-teman, lebih mengajak parents dan juga teman-teman yang lain untuk lebih berfokus pada apakah perilaku saya ini cocok dan kontekstual di situasi ini, gitu teman-teman. Oke. Nah teman-teman, nggak kerasa udah selama ini kita ngobrol, dan harapan kami dari saya dan Pak Hari, dari obrolan kami ini, dari sharing pengalaman kita, bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman tidak lagi berpikir mengenai bahwa introvert itu penyakit teman-teman. Jadi extrovert, introvert betul memang tipe karakter kepribadian. Tapi bukan berarti kita lalu berkutat, benar salah extrovert, introvert. Tapi lebih berfokus pada sikap perilaku kita bersosialisasi. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya, Oksi, dan saya, Haris Yau. Sampai jumpa di 2050 Podcast berikutnya.